Dan pemerintah Industri bercita-cita halal menjadikan penting. Indonesia sebagai negara terbesar Hal ini untuk tidak sektor lain karena ekonomi ekonomi dan yang peluang besar. pasar Namun yang masih untuk tidak mewujudkan hal potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para pemerhati ekonomi yang amat terpelajar, serta kepada rekan berpikir kami yang kami banggakan. Perkenalkan, kami berdiri di sini dari tim delegasi debat Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagai tim pro. Saya, Asalatul Rahma, sebagai pembicara pertama, ditemani oleh dua rekan saya, Yogi Subriyono sebagai pembicara kedua, dan Syafia Isnaidi sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro dengan tegas menyatakan sepakat mengenai mosi pada kali ini, yaitu kawasan industri halal dibutuhkan pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita definisikan terlebih dahulu bahwa industri halal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya dan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Sedangkan kawasan industri halal merupakan seluruh atau sebagian industri yang dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Seiring perkembangannya, industri halal bukan hanya mencakup pada makanan dan minuman saja, tetapi merambah hingga ke gaya hidup seperti sektor pariwisata, kosmetik, pendidikan, keuangan, mode busana, media rekreasi, serta seni dan kebudayaan. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mengapa industri halal dibutuhkan pada saat ini? Karena berdasarkan data dari Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS menyebutkan, total global Islamic Finance Market sebesar 2,438 triliun US dollar pada tahun 2017 diprediksi akan terus meningkat menjadi 3,809 triliun US dollar atau naik sekitar 56% pada tahun 2023. Melihat potensi yang besar ini, negara muslim maupun non-muslim berlomba-lomba menggarap bisnis berbasis syariah. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya populasi dan sebaran penduduk muslim di dunia yang berjumlah sekitar 1,8 miliar jiwa. Dengan meningkatnya populasi dan sebaran muslim ini, sehingga menyebabkan terjadinya pula peningkatan kebutuhan terhadap produk-produk atau jasa berlabel halal. Dewan Juri yang terhormat, perkembangan ini juga dipicu dengan meningkatnya motivasi dan keyakinan masyarakat terhadap produk berlabel halal. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepercayaan kualitas produk halal yang memang dikenal lebih baik dari segi etika, kesehatan, keamanan, dan keramahan terhadap lingkungannya. Begitu juga di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, konsumsi masyarakat Indonesia sendiri terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Menurut laporan The State of Global, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara konsumen makanan halal dunia dengan jumlah konsumsi mencapai 144 miliar US dollar dari total konsumsi makanan halal global, yaitu 1,7 triliun US dollar. Namun kenyataannya Indonesia masih belum maksimal dalam menjadi negara yang produktif. Maka dari itu, di Indonesia masih sangat perlu adanya peningkatan dan pengembangan potensi yang sangat besar ini melalui kawasan industri halal. Kami meyakini dengan adanya kawasan industri halal yang digarap secara maksimal, industri halal dapat memenuhi kebutuhan produk halal masyarakat, apalagi didukung dengan teknologi yang digital semakin maju ini akan mempermudah laju perkembangan industri halal. Maka sudah sangat jelas bahwa Indonesia membutuhkan kawasan industri halal yang dapat memenuhi kebutuhan produk halal masyarakatnya. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami sebagai tim pro memberi limitasi bahwa kawasan industri halal yang dimaksud adalah di Indonesia, karena di Indonesia termasuk konsumen produk halal terbesar di dunia dan sebagai masyarakat muslim paling besar di dunia. Dewan Juri yang terhormat, untuk memperjelas argumentasi dari tim kami, maka akan dipaparkan lebih rinci oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekali lagi kami tekankan Dewan Juri yang terhormat bahwa kami sebagai tim pro sepakat mengenai mosi pada kali ini, yaitu kawasan industri halal dibutuhkan pada saat ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami yang kami banggakan, serta para pemerhati ekonomi yang amat terpelajar, melanjutkan argumentasi kami berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Report tahun 2018-2019 menunjukkan bahwasanya peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia mencapai 1,84 miliar jiwa dan akan terus meningkat hingga 27,5% dari total populasi dunia di tahun 2023. Di Indonesia, berdasarkan data Global Religious Future tahun 2020,
Pemeluk Islam mencapai 226,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi dunia. Maka dari itu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan produk-produk halal yang mendunia. Karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan menjadi negara dengan konsumen halal terbesar di pasar internasional. Kemudian potensi ini juga dapat dilihat dari bagaimana industri halal berperan di masa pandemi COVID-19. Industri halal masih mampu eksis dalam memperkuat perekonomian. Bagaimana tidak, industri halal mencatatkan kinerja positif di masa pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tengah tekanan pada perekonomian di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, industri halal masih mampu mencatatkan kinerja positif. Industri ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 sebelum pandemi, yaitu 2,3%. Kawasan industri halal dibutuhkan dalam mendorong produk halal yang berkualitas. KNKS juga menyebutkan kebutuhan masyarakat muslim terus bertambah seiring dengan bertambahnya kelas menengah muslim yang otomatis memiliki daya beli yang lebih tinggi. Untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, Indonesia perlu mendorong optimalisasi produk buatan sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kemudian dari segi pasar digital ekonomi, yang dalam hal ini adalah e-commerce dan vintage, di mana kedua hal ini memiliki potensi yang menjanjikan dengan pertumbuhan yang signifikan. Dihitung dari transaksi e-commerce dan belanja digital advertising. Berdasarkan data KNKS menunjukkan pasar digital mencapai 1,9 triliun US dollar atau sekitar 27,550 triliun rupiah di tahun 2014 dan terus meningkat hingga saat ini. Muslim sebagai konsumen strategis dunia, nilai transaksinya mencapai 107 miliar atau 1.522 triliun pada tahun 2014. Untuk menggarap potensi ini dibutuhkan fasilitas berupa kawasan industri halal dalam memproduksi produk halal. Potensi industri halal di Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu diantaranya dari sektor makanan dan minuman halal yang nilainya mencapai 144 miliar US dollar atau 12,3% dari total pengeluaran global. Kemudian dari sektor keuangan syariah yang nilainya mencapai 99,2 miliar US dollar atau sekitar 3,4% dari total pengeluaran global. Kemudian dari sektor wisata halal yang mencapai 11,2 miliar US dollar atau sekitar 5,8% dari total pengeluaran global. Kemudian dari sektor busana muslim yang nilainya mencapai 16 miliar atau sekitar 5,8% dari total pengeluaran global. Namun peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri tidak diimbangi dengan pengembangan kawasan industri yang secara maksimal. Maka dari itu saya tegaskan kembali bahwasanya kami secara jelas, tegas dan lugas setuju dengan mosi pada kali ini yang menyebutkan bahwa industri halal dibutuhkan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami yang kami banggakan, serta pemerhati ekonomi yang berbahagia, sesuai dengan mosi yang diperdebatkan kali ini mengenai kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Di sini, saya selaku pembicara ketiga tim pro dengan tegas menyetujui mosi tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwasanya kawasan industri halal dibutuhkan saat ini karena melihat keadaan konsumsi halal di Indonesia belum diimbangi dengan pengembangan kawasan industri halal yang memadai, di mana Indonesia belum memanfaatkan potensi besar yang telah disampaikan. Dilihat dari sisi empiris, selama ini Indonesia hanya menjadi pasar karena masyarakatnya yang cenderung konsumtif, sehingga industri halal di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan produk halal masyarakatnya. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia yang sifatnya konsumtif masih ketergantungan terhadap produk impor yang dimana berdasarkan data Organization of Islamic Corporation pada tahun 2017, nilai impor makanan halal Indonesia mencapai 14 miliar US dollar. Sangat disayangkan jika untuk memenuhi kebutuhan produk halalnya, Indonesia harus melakukan impor. Padahal, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, begitu banyak potensi untuk mengembangkan kawasan industri halal di Indonesia. Dan apabila potensi itu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara Indonesia, maka hal ini akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari katadata.co.id yang mengutip majalah media keuangan Kemenku edisi Mei 2019 menyatakan bahwa ekonomi syariah menyumbang 3,8 miliar US dollar terhadap produk domestik bruto
per tahunnya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih gencar untuk meningkatkan produk halal dan memasarkannya di pasar nasional maupun internasional agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen terbesar saja, tetapi juga merupakan produsen terbesar. Hal tersebut ditujukan agar PDB real Indonesia dapat meningkat sehingga kesejahteraan rakyat pun meningkat. Maka dari itu, saya sebagai pembicara ketiga menegaskan bahwa saya sangat menyetujui mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini, bahwa kawasan industri halal dibutuhkan saat ini. Dewan juri yang terhormat, untuk mendukung argumen saya melansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal di dunia dengan menjalankan beberapa langkah strategis secara simultan dan kolaboratif. Dengan penguatan industri halal, pembentukan kawasan industri halal maupun zona-zona halal, Kementerian Perindustrian menetapkan target 4 wilayah prioritas untuk pengembangan kawasan industri halal, yaitu Metamindo Industrial Estate, Bintan Industrial Park, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, dan Modern Cikande Industrial Estate. Pengembangan kawasan industri halal yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian merupakan respon atas lahirnya UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia. Dengan adanya hal ini, Dewan Juri yang kami hormati, maka kapasitas produksi halal di Indonesia akan terus meningkat, dan saat kawasan industri halal semakin luas, maka akan memperluas lapangan pekerjaan juga untuk masyarakat Indonesia, yang otomatis kesejahteraan rakyat pun meningkat. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan argumen-argumen yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika melihat keadaan dan potensi yang ada, sudah sepatutnya kawasan industri halal terus dikembangkan di Indonesia. Dan juga, pemerintah harus terus ikut mendukung pengembangan kawasan industri halal untuk memenuhi kebutuhan produk halal di Indonesia, dan juga untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Sekian argumen dari saya sebagai pembicara ketiga Tim Pro. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sebagai Tim Pro setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu kawasan industri halal dibutuhkan pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.